Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dari Ustadz Danu Official Channel dengan Pak Ustadz Danu, kemudian dari Pak Haji Asabis di BFC, kemudian juga semuanya ada di sini ada Bobi Maulana Saja dulu, Maulana Channel, Mbak Devi, Mas Iwan, Mas Joy dan tetehnya semua yang pegang kamera semua. Bu Guru dari pesantrennya. Bu Guru siapa namanya? Bu Ayu. Ibu Ayu. Makan Ibu Ayu. Ibu Ayu. Ibu apa Mbak? Mbak, belum ibu sih. Ah ya Mbak aja lah. berarti kalau belum ibu berarti Ayu Ting Ting. Belanja beli jarum mudah-mudahan ada yang gitu. Ayo terusin. Ayo Ting Ting dijamin masih Ting Ting. Ya balas. sama sekali oh jadi nyanyi ya. Pokoknya bibir dikulum isinya batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ame batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ngos-ngosan lagi nih, Pak, ngobrol-ngobrol santai lagi. Iya. Kita mau bahas masalah ketika kan Pak Ustadz Anak penguji orang tua atau orang tua penguji anak ya? nah makanya Dua-duanya. kalau Pak Ustadz bilang kan, Pak Ustadz itu bilang begini, dosa itu tidak bisa diwariskan, dosa itu masing-masing. Tapi ketika orang tua itu punya genetik tertentu yang kurang baik di hadapan Allah, bisa jadi genetik tersebut turun ke anak, sehingga anak tersebut bisa melakukan dosa atau kesalahan sesuai dengan yang dilakukan oleh Orang tuanya. tuanya. Nah ini kita mau bahas sama Pak Ustadz sebetulnya bagaimana ketika saya di Pak Ustadz, saya nih punya anak perempuan, karakternya, aduh ya Allah. Kenapa tuh? Kayak Saya banget. saya banget. Bisa jauh ya, gabenya. Makanya ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari minimarket itu, Pak. Dari punya. Dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari Shopee. Iklan. Nah, Hobi mengalami itu, Mbak Devi juga mengalami itu, Iya. ya dengan ayah Mbak Devi ya. Ya kebetulan dengan bapakku sama ya persis Sama, ya. sama. Sama ya. Punya Dan- sifat yang persis banget. persis antara anak dengan orang tuanya, antara anak perempuan dengan ayahnya nih, Pak. Gitu. Nah ini kalau saya sih anak umurnya masih 6 tahun. Tapi kan dari sekarang kalau tahu ilmunya kan lebih baik untuk bagaimana Iya, kita harus benar, bersikap benar. sebagai orang tua. Nah, ketika memang anak dan orang tua punya sifat yang sama, tumbuh besar anak itu sehingga akhirnya kan mirip nih karakternya Pak Ustadz, sama. Ada bentrok. Benturan. Nah, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Apakah sebagai anak juga sebetulnya kalau dilihat kan salah sih, tapi kan dari orang tua genetik sifatnya. Iya. Orang tua juga pas marah ya sifatnya kan dari beliau. Nah, ini seperti apa Pak Ustadz? Memang kalau kita lihat kita kan lingkup dakwah ya, Ustazah Lulu juga dakwah, Haji Hasan juga sama dakwah. Nah, sebenarnya gini, ada yang kita sering dengar kata-kata muhasabah, ya, istilahnya bahasa Inggrisnya evaluasi. Evaluasi. Biasanya kalau kita itu evaluasi atau muhasabah itu biasanya kan untuk diri sendiri. Tapi untuk diri sendiri yang berhubungan dengan emosinya ini dan sebagainya. Tapi untuk diri sendiri rata-rata. Nah, padahal muhasabah itu petunjuknya itu banyak sebenarnya petunjuknya itu. Dari lingkungan sekitar, nggak taunya anak itu sifatnya mirip. Emosionalnya mirip, kakunya mirip, beli-beli apa itu mirip. Kalau pingin sesuatu mirip gitu Mas ya. Bener. Pokoknya kalau nggak diberi itu jengkel, habis itu panas dingin besoknya. Meler. Saya juga nggak tahu nih, saya salah ngomong nih ceritanya. Saya salah ngomong sih sebenarnya. Saya Like nggak tahu. father, like son. Pokoknya kalau punya keinginan kuat. Kalau nggak diberi jengkel. Kalau enggak, besok nggak dibeli, besok adem panas, pilek dan sebagainya. Itu anaknya siapa itu? Anak saya. Benar guys. Jadi di sini kita akan mencoba untuk menerangkan bagaimana yang namanya muhasabah, bagaimana kita itu mengamalkan yang namanya ku anfusakum wa alaikum naro, ya. Memang ayat ini sering kita dengarkan, tapi yang bagaimana sih? Nah, bagi orang tua kayak kita ini ada belajar. Kekurangan, kelebihan si anak itu ujian bagi orang tuanya. Mas Bobi, alhamdulillah sudah faham anaknya yang cewek tadi ya, yang cewek
Atau memang paling banyak, tapi banyak karakter Mirip, ya. saya tuh di anak perempuan, tapi karakter-karakter yang lain ada di anak-anak yang lain gitu. Tapi nggak sebanyak yang yang di perempuan. Nah, ini nih gini nih biasanya. Petunjuk dari Allah Ta'ala itu harus kita pergunakan untuk memperbaiki akhlak kita. Kalau kita melihat, kan kita sebagai orang dewasa insya Allah sudah bisa melihat mana yang baik, mana nggak baik nih. Anak kita tahu ini kayaknya sifatnya kurang baik. Nah ini kurang baik, ini sebenarnya ada di kita. Nah kita sebenarnya, ya alhamdulillah kalau anaknya Mas Bobi itu masih kecil-kecil nih, itu bisa sujud pada Allah Ta'ala selesai sholat, mohon ampun. Ya Allah, jika anakku si fulan ini, itu dia sifat ini mirip denganku dan itu salah di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Itu orang tua itu saya angkat jempol. Itu orang tua cakep. Karena dia tidak mau menyalahkan anak-anaknya, tapi dia evaluasi. Nah, muhasabah itu salah satunya itu. Dia tahu anaknya begini, anak saya kok keras, emosional, dia ini kayaknya sifat saya ini. Kemudian dia mohon ampun, ya Allah jika sifat saya emosional dulu dengan ayah saya, dulu dengan ibu saya begitu, sehingga menurun pada anak saya, ampuni dosa-dosa saya. Sampai kapan ini kita itu mohon ampun tentang sifat-sifat itu yang tidak baik? Ya sampai anak-anak kita gede, kita lihat anak itu tuh masih punya sifat itu atau tidak. Kalau memang dari kita mohon ampun, akhirnya Allah itu mengampuni, akhirnya kan dicabut sifat yang tidak baik dari si anak itu, dicabut sama Allah nih. Kemudian anak itu mulai jadi anak yang baik, anak yang soleh atau solehah. Nah disitulah sebenarnya mulai dikurangi, boleh silahkan, tetapi tidak menutup kemungkinan ulangi terus-menerus. Nah dari situlah istilahnya orang tua itu benar-benar mengajarkan ku anfusakum wa ahlikum naran, jaga dirimu dan keluargaku dari api neraka. Contoh kenapa? Kalau sebenarnya sifat emosi itu adalah sifatnya setan, bahwasanya Rasul itu bersabda la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Berarti kalau ada orang marah itu insya Allah pasti masuk neraka. Nah kalau memang ada anak kita yang emosional seperti kita dan kita sadar, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian si anak itu atas izin Allah Ta'ala menjadi anak yang tidak emosional. Nah, ini kita menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Insya Allah seperti itu. Ayat itu pemahamannya seperti itu. jagalah kamu dan keluargamu itu maksudnya. Dari api neraka. Kita dan keluarga kita. Iya. Semuanya punya kemungkinan. Nah, kemungkinan memang masuk neraka. Seperti itu, dan ini jarang sekali kita pahami. Yang penting sudah sholat, nggak taunya anak itu mau gimana-gimana, terserah anaknya, ya nggak boleh juga. Nah itu tergantung pentolannya. Buahnya gimana? Buahnya ini apel ya, pohonnya apel ya buahnya pasti apel. Iya kan? Ya ada sekali dua kali apelnya busuk. Nah ini maksudnya seperti itu. Harus kita harus kita memahami bahwa menjaga dari api neraka itu tidak cuma hanya nyuruh sholat aja, nyuruh ngaji aja, enggak. Tapi benar-benar melihat anak saya kekurangannya apa. Kalau anaknya itu keset, belajar untuk kita yang aktif. Kalau anak itu mamanya minta-minta aja gitu. Ini anaknya Mas Bobi nih. Nah itu ngerti, ini sifat saya yang kalau punya keinginan kuat sekali kan gitu. Mulai memohon ampun sifat yang kuat, kemudian belajar kalau melihat sesuatu di toko online atau di mana itu disuruh itu harus astagfirullahaladzim ya Allah. Belajar seperti itu. Nah dengan belajar seperti itu, insya Allah nanti anaknya tidak terlalu punya keinginan yang kuat sekali. Jadi keinginan hanya normal apa adanya seperti itu. Kalau enggak sakit itu akan menerus semuanya Mas. Yang emosional, yang kaku gimana nih? Kalau hanya kaku mikir pengen aja pilek. Kan gitu. Kan kaku nih. Mikir itu kan ada yang lihat, oh saya suka itu terus hilang kan gitu. Ini enggak kaku nih. Tapi oh saya suka itu. Diliatin. Habis itu terus sudah. Kita nengok sana, di situ masih dipikirin. Nah, itu kan kaku pengen namanya. Kaku pengen. Dan itu sampai rumah pikirin. Besok ganti hari pikirin.
Ya puyeng ininya, meler mulu. Panas. Nah, Panas. sama ini Pak Ustadz. Ya. Ini kan menurut saya ini sangat penting sekali ya. Bapak juga kajian ini juga. Kalau seumpama orang tua tidak paham dengan masalah ini, dalam arti bahwa anak itu nanti melakukan dosa atau kesalahan karena sifat orang tua itu, nanti di akhirat di Ustadz ya, ketika hisab anak ini bisa menyalahkan orang tuanya nggak Pak Ustadz? Bisa. Iya kan itu Ya, ya. dalam maksudnya ya. hadis tidak ada cerita seperti itu dalam riwayat. Ya. Karena kan benar. orang tua saya punya sifat begitu. Iya. Saya nggak pernah minta punya sifat begini kan Iya. itu Pak Ustadz. Iya. Itu. Bisa itu di. Iya bisa. Iya, maksud jadi anaknya masuk ke dalam nerakanya Allah, kemudian menuntut orang tuanya karena ternyata memang tidak diajarkan, nggak dibimbing, nggak dibina, Nggak nggak dibimbing dinasehatin, intinya, benar. nggak ditegur ke arah yang baik sampai akhirnya orang tuanya pun juga masuk dalam nerakanya Allah. Makanya udah bilang yang tadi. Seperti itu. Alhamdulillah. Benar. Jadi itu yang harus difikirkan. Jadi bukan hanya cuma ngajarin sholatnya aja, enggak cuma ngajarin baca Qur'annya aja, enggak. Itu menurut saya penting banget itu sifat itu tuh. Iya enggak, semuanya penting karena penting, kan Quran ini juga isinya akhlak kan banyak. Iya. Yang diabaikan, contoh maunya yang diabaikan, contoh nih. Allah menyuruh lintalahum, Iya. lemah lembut kamu kepada mereka. Nih, sebagai seorang yang belajar taat pada Allah Ta'ala, kalimat kecil ini itu buktiin, praktekkan. Iya. Lemah lembutlah kita kepada siapapun, tidak melihat orangnya. Mau dia, mamanya kita ini yang sering dakwah ya Ustazah ya, kita hanya melihat dia dakwah, kita baru hormat. Yang nggak dakwah, disepelein, kan nggak bisa. Seperti mamanya, Assalamualaikum Ustadz, dilihat. Siapa nih? Nggak dijawab. Ya Allah. Jangan senyum. Jangan senyum. Nah, kan malah senyum. Iya. Nah, kalau senyum itu berarti ngalamin yang begitu. Ngalamin. Nah, kan ngalamin ya. Itu bisa ya. Itu ada yang begitu dan nggak sekali dua kali. Bener nggak ya saya ngomong ya Mbak? Iya. Nggak sekali dua kali, bener? Iya. Nggak sekali dua kali? Iya, dua kali lah. Dua kali lah. Ya. 2 kali berapa? Baru dua. Pagi dan sore. 4 Nah, kali 4. Ini kan nggak boleh seperti itu. Kita tetap harus lemah lembut kepada siapapun. Tidak melihat kalau mamanya ini pendakwah harus kita hormati atau ini satu level dengan saya. Kan enggak. Kita tetap harus, kalau bisa, kalau kita yang memahami itu malah menyapa yang ya menurut kita, ego kita itu enggak berdakwah lah. Dan bukan enggak berdakwah, intinya enggak sama menurut kita. Ini hanya kalau kita itu mau jeleknya kita gitu ya. Tetapi kan nggak seperti itu sebenarnya. Jadi lemah lembut kepada mereka, ya lemah lembutlah kepada mereka siapapun. Nyapa dibalas sapaan, umpamanya, atau ngobrol, ini kayaknya malu nih sama saya, ini kayaknya ini nih, kayaknya dia takut sama saya. Tahu nih kita itu sebenarnya ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala sehingga orang lain tuh bisa malu sama kita. Segen. Nah, kita enggak, kita ngerti nih orang segen, malah diajak ngomong. Kenapa? Kita tahu dia segen. Diajak ngomong gimana kabarnya, orang itu seneng. Santai, humble. Akhirnya apa? Kita yang membuat suasana dan hati dia itu mulai akrab, itu dinilai oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Bener, dinilai. Loh, dinilai yang mana? Ini kan orang yang di bawah kita nih menurut derajat. Nah, kita ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Kita ngamalin ayatnya. Wa ibadur rahmanil ladina yang sunna alal addi hauna. Apa artinya? Dan hamba-hamba Allah yang dikasihi adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Nah, orang yang rendah hati itu apa? Orang yang dia dari sisi keilmuan ditinggikan oleh Allah Ta'ala, tapi dia tetap melihat orang lain itu kayak temennya, sama. Dia tidak melihat dianya tinggi. Ini ayat ini masuk. Begitu, apalagi dengan orang tua kita yang sifatnya sama. Nah, kita kan paham kalau sudah begitu. Nah, kalau kita ingin menolong orang tua kita, ayo kita mencoba belajar taat pada Allah Ta'ala. Yang dulunya tadi kita cerita, kita disuruh lemah lembut kepada siapapun orang, kita nggak mau. Ini yang ngerti nih. Allah menyuruh fa'fu anhum. Maafkan mereka. Loh, ini kan harus jelas. Kenapa Allah menyuruh memaafkan? Berarti intinya begini nih. Berarti intinya kita yang benar dari suatu masalah, tapi Allah menyuruh maafkan mereka. Karena apa?
Karena kebodohannya, karena ketidaktahuan ilmunya, keterbatasannya. Allah menyuruh kepada kita, maafkan dia. Kita nggak mau. Loh kan akhirnya begitu. Akhirnya kita sendiri yang Muslim itu malah nabrakin ayat-ayat Quran. Lah kalau kita itu nabrakin nggak mau dan kita berpaling dari ayat-ayat itu, dianggap apa oleh Allah Ta'ala? Dianggap apa coba? Dianggap kafir. Iya benar. Ati Allah wa Rasul. Kita masuknya apa? Fa in tawallau. Jika berpaling. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Astagfirullahaladzim. Kita harus belajar dari situ. Allah menyebutnya kafir. Orang yang menutup. Nah ini kan harus belajar. Oh berarti benar kalau ada seseorang atau ayat Quran kita tahu, amalkan satu persatu. Satu kata ayat aja amalkan, walaupun itu sebenarnya susah. Benar. Nah ini sehingga kita dengan tidak sadar kita melakukan perlakuan-perlakuan yang akhirnya dengan kedewasaan kita berani dengan orang tua melawan, orang tua memberikan nasihat nggak cocok dengan prinsip kita, kita kaku dan sebagainya. Kan akhirnya malah jadi salah nantinya. Akhirnya orang tua dengan anak bareng-barengan duluan masuk neraka. Aduh, itu maksudnya. Ubur-ubur semua lihat. Makanya hati-hati kita nyebur dalam maksiat. Beli ketan ditarankan, balas kejahatan dengan kebaikan. Ikan cumi, ikan bawal. Artinya Enak gitu. Bukan nama-nama ikan ya. Kalau saya ikan cumi, ikan hiu, itu nama-nama ikan. ya Allah. Kalau Mbak Devi kan sekarang ya istilahnya udah ngobrol sama Ayah, udah merasakan apa yang sampaikan oleh Pak Ustadz tadi, sama Bubi juga gitu. Nah Mbak Devi tuh mulai sekarang tuh kayaknya mau membentuk seperti apa sih komunikasi dengan Ayah tuh? Sebenarnya ya kebetulan aku mau cerita sebenarnya gini, karakter papa itu ke aku kan memang sudah ada gitu, memang dari dulu. Namanya jangan disebutkan ya, Papa Iya, aja ya. Papa aja. Biar orang nggak tahu. Biar orang nggak tahu. Karena aku juga tahu bapaknya siapa. Iya. Haji Hasannya tuh. Tapi memang untuk merubah itu tuh nggak mudah, susah banget gitu, karena boleh dibilang hampir 20 tahun lebih ya, hampir 30 tahun lah aku tinggal dengan papa, dan akhirnya kebentuklah karakter-karakter yang memang biasanya berhubungan dengan si papa. Jadi pada saat clash itu kita tuh udah ketemu batu, dan akhirnya aku merasakan sendiri akibat dari apa yang aku lakukan gitu ketika batunya papa itu aku lemparkan lagi ke papa gitu, dari amarahku, dari emosiku segala macam. Berusaha untuk bisa mengendalikan sejak aku alhamdulillah ketemu Pak Ustadz di siraman kolbu gitu, tahu poin-poin mana yang harus diperbaiki, terus seperti apa yang harus dikendalikan emosi-emosinya gitu. Dan mudah-mudahan sih buat pembelajaran sendiri ya Pak, karena aku merasakan kalau misalnya memang ada hal-hal yang tidak baik dari orang tua, sebaiknya jangan kita ikutin. Dan itu tidak mudah, benar-benar yang benar-benar harus bertentangan batin gitu, karena udah kebiasa kebentuk seperti itu hampir 30 tahun, dan harus berubah dengan pelan-pelan tuh ya butuh banget niat. Saya potong boleh Mbak Devi ya? Bapak. Kesulitan yang begitu itulah yang sebenarnya harus kita pikirkan. Masuk surga itu sulit. Jangan dibilang gampang, sulit. Sama seperti merubah karakter jadi emosional, kaku, egois menjadi lemah lembut. Kan gitu? Betul. Menjadi pemaaf. Itu sulit sekali, dan itu waktunya bertahun-tahun untuk menjadi karakter yang hanya jangan emosional, jangan kaku, seperti itu. Benar-benar. Masuk surga memang sulit. Lanjut Mbak Devi. Betul. Iya Pak, setuju banget. Akhirnya kita baru menyadari bahwa tadi kalimat Bapak benar, kalau masuk surga tuh emang susah banget. Memang benar, kalau kita mau mendapatkan suatu hal yang baik ya kita harus terus berusaha. Dan alhamdulillah tuh
pelan-pelan belajar gitu dari penyakit yang kadang-kadang kita dapatkan tuh, oh ternyata di situ ada pelajarannya. Terutama yang berhubungan dengan orang tua itu nggak bohong, bener-bener asli gitu, merasakan sendiri gimana sakitnya yang kita rasakan. Oh ternyata tabungan jelekku itu ternyata membuahkan sebuah penyakit ya. Iya, betul. Seperti itu. Contoh sakitnya di mana nih Mbak Devi? Oh, contoh sakitnya adalah ketika aku rasain sakit di lutut sebelah kanan. Dan itu sakitnya tuh orang berpikir kalau oh mungkin ini aku overweight, aku mungkin terlalu lelah, terlalu capek, terlalu ini gitu. Cuman atau kurang bergerak karena terlalu sering bekerja apa segala macam di ruangan ber-AC. Cuman akhirnya setelah mengkaji lagi dengan Pak Ustadz, juga Mas Bobby, juga teman-teman Siraman Kobo semua, akhirnya aku menyadari bahwa ternyata itu merupakan kesalahan-kesalahan aku di masa lalu yang berhubungan dengan orang tua. Dan di situ akhirnya alhamdulillah masih bisa belajar untuk bisa pelan-pelan sedikit merubah diri aku dari kesalahan-kesalahanku yang dulu gitu. Anjuran untuk teman-teman Mbak Devi gimana gitu sama orang tua itu gimana? Anjuran Mungkin ini susah banget ketika kita bentrok ya, kita bentrok dengan orang tua dikarenakan kita berbeda pendapat. Mengalahlah dengan ikhlas itu sebenarnya yang susah, karena kadang-kadang apalagi pas masa-masa muda ya Pak, masa-masa kita umur 20-an itu pas lagi gejolak-gejolaknya banget. Aku punya target seperti ini, aku pengen diriku seperti ini, aku pengen cita-citaku kayak gini. Ketika orang tua memberikan masukan yang tidak sesuai dengan keinginan kita ngelawan. Nggak bisa, aku kan bisa mah, aku bisa nih Pak, kayak gitu. Biasanya itu seperti di lutut. itu. Nah itu di lutut, Yeah. persis insya Allah lutut kanan. Ya itu yang aku Yeah. rasakan Pak, itu yang aku rasakan gitu. Ketika aku bilang, Mama aku nggak mau jadi orang, aku nggak mau jadi, waktu itu Mama menyarankan gini. Ketika kedua orang tua adalah seorang pegawai negeri, terus mereka bilang, kamu nggak mau jadi pegawai negeri? Enggak aku nggak mau kayak mama papa gitu. Padahal sebenarnya niat mereka baik, karena mereka pernah merasakan ada sisi baik dari menjadi seorang pegawai negeri. Ya buktinya sekarang mereka misalnya bisa menikmati pensiun apa segala macam. Mungkin dari sisi mereka seperti itu. Tapi karena aku pengen punya keinginan sendiri, aku pengen jadi seorang broadcaster lah apa segala macam. Yang alhamdulillah sekarang dijalanin dan alhamdulillah juga berhasil gitu loh, boleh dibilang. Sedikit berhasil. Can enjoy ya. Sesuai dengan keinginan. Itu berantemnya wah hebat banget Pak. Aku waktu itu sampai tidak ngomong sama papa itu kurang lebih sebulan. Itu kelas itu wah karena kita orang-orang Batu dengan karakter yang sama. Aku mau ini, jangan, kamu nggak boleh itu. Kita duduk di meja makan itu kita nggak ngomong satu hal pun. Sampai ibuku bilang, ayo kamu minta maaf sama papa. Aku diam. Papa, ayo kamu sama anaknya dong, nggak boleh seperti itu. Diam, karena kita punya karakter yang sama. Kalau nggak, diam aja. Itu berlangsung selama sebulan kita nggak ngomong. Kuat ya? Iya. Nah kalau saya nggak bisa minta duit dong mas, Jadi komunikasinya lewat oma. Kuat loh. Lewat si mama itu ini mungkin yang akhirnya buat aku sakit ya Pak, maksudnya aku sampai sebesar itu marahnya. Kita berdua sampai sebesar itu marahnya. Untuk papa bisa menerima apa keinginan aku dan aku bisa membuat papa menerima keinginan aku tuh. Berarti itu ada unsur memaksa itu ya. Betul. Itu kekakuan tuh beneran. Iya. Aduh. Ini lututnya Sadalun nggak sakit? Lutut nggak sakit, kantong sakit ini. Mungkin harus diperbanyak episode ini saya. Langsung dong. Ada tamu bawa minyak gosok. Mudah-mudahan Siraman Kolbu kita ketemu di episode besok-besok. Laris manis Tanjung Kimpul. Cari suara habis, yang penting duit nunggu. Oke, lanjut Ustaz. Ya, terus saya mau tanya sama Mbak Devi nih. Mbak Devi, terus tiba-tiba setelah 1 bulan atau 1 bulan lebih itu terus mulai tenang, cair biasa gitu ya? Iya. Oke, Mbak Devi, kalau saya mau tanya, bener nggak sih kalau di sini kalau saya amati kan awal saya kenal sama Mbak Devi itu kan
Emosional, kelihatan karakternya emosional, ini kan di dekat saya juga masih ngomelin anak buahnya gitu. Nah, sekarang saya amati sih enggak, di dekat-dekat saya sini enggak sih. Tapi saya enggak tahu. Di jauh-jauh. Enggak tahu Mas Joy ini gimana nanti? Gimana nanti Mas Joy? Kenapa tuh Pak Ustadz? Mbak Devi gimana tuh kalau di atas gimana nih? Mbak Devi sedikit-sedikit suka naik emosinya. Naik emosi kok sedikit-sedikit. Iya. Terutama Tapi so kalau far, sama satu nama itu. iya. Tapi so far Mbak Devi orangnya baik hati. Oh, iya, alhamdulillah ya. Pantesan suaminya cinta banget itu ya. Insya Allah. Mbak Devi, ya, Ketemu lagi, ya, Mbak iya. Mbak Devi, saya mau memohon nih cerita sama Mbak Devi. Mbak Devi, ya kita kan mencoba siar ya, coba siar sama teman-teman Mbak Devi. Meminta maaf sama ayah, sama ibundanya Mbak Devi di YouTube. Siapa tahu nanti Mbak Devi sama nonton di YouTube saya. Aduh. Secara langsung. Secara langsung, yuk. Aku nangis loh Pak. Ya nggak apa-apa, silakan. Yang penting saya pingin lututnya sembuh dengan cepat. Iya, iya. Tapi ini juga pertanyaan sebelum Jangan Mbak Devi dikasih minta tisu, maaf. nanti kalau tisu penontonnya dikit. Iya, Mbak Devi. Di rumah pernah Iya, secara air langsung matanya nggak? harus kelihatan dulu. Pernah. Pernah ya secara langsung ya, bener-bener yang deep gitu ya maksudnya. Tapi cobalah, sekarang mumpung lagi pas kajiannya nih. Bapak, aku masih syuting tau. Iya. Iya, minta maaf ya. Saya pingin ketulusan hatinya Mbak Devi. Kalau Allah bilang fa'fu anhum, ini suruh memaafkan, padahal Mbak Devi kan sebagai anak ke orang tua pasti dosanya itu besar nih. Nah, harus coba. Kasih tonton videonya nanti sama orang tua. Kayaknya susah deh Pak. Aku boleh Nggak ngomong apa-apa, langsung nggak? nggak apa-apa, ya. Ini kan mengajak saudara-saudara kita yang lain tuh harus berani. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayahnya khususnya dibilang satu-satu kayak tadi yang di meja makan itu kan jadi ingat terus. Iya. Coba jadikan itu kalimat meminta maaf. Papa, Mama, jika selama ini aku banyak banget salah, banyak banget ngelawan, banyak banget gak dengerin omongan Mama Papa, aku meminta maaf sama Mama Papa, ikhlas, lillahi ta'ala. Amin. Mudah-mudahan dari semua kesalahan aku, Mama atau Papa mau memaafkan ya. Amin ya Allah. Amin. Udah Pak. Aku paling gak bisa soalnya. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan benar-benar permintaan maaf Mbak Devi sama ayah sama ibu diterima dan juga akhirnya menjadi catatan kebaikan di hadapan Allah. Amin ya. Tapi saya ingin tahu nih lututnya yang dirasakan Mbak Devi yang tadi dengan sekarang kan mencoba tulus sampai keluar air mata nih. Tapi saya ingin tahu jujur ini di depan teman-teman yang ingin melihat atau mengamati bahwa kita tidak main-main. Insya Allah kita dakwah, insya Allah tidak ada bohong. Yang Mbak Devi saya mau tanya kaki yang sakit yang sebelah kanan gimana? Enak Pak. Wow. Loh, Iya. beneran? Beneran tadi pagi sampai kayak kemarin nggak bisa jalan Pak. Coba bilang sama teman-teman ini. Alhamdulillah udah enak banget. Kakinya kemarin tuh aku sempet sampai keseret-seret gak bisa jalan. Tapi sekarang udah enak sih alhamdulillah. Ayo berdiri, Aku berdiri. berdiri. Ustaz dulu, jangan digandeng ya. Biar jalan sendiri. Udah sih alhamdulillah ya Allah beneran loh. Ih beneran Pak, aku nggak bohong. Ya bener. Iya bener Pak. Enak ya? Enak banget. Tadi kan begini masih Iya, masih tadi begini masih Mbak Devi. kesengklek tapi sekarang udah Udah enak kan ya? udah enak banget. Alhamdulillah. Beda kok Bang Kosa sama yang tadi. Oh ya? Tadi kan masih kalau syuk. Oh gitu. Udah ngelihat. Kelihatan ya? Saya memang benar. Nah, disinilah kalau Mbak Devi kan bisa ngerasain, Mas Bobi yang lihat ya. Ada yang hilang dari lututnya. Nah, di sini sebenarnya terbukti bahwa permintaan maaf yang tulus, ya, Bener ya. dengan benar, ikhlas, meminta maaf itu berdampak.
Jadi sebenarnya sakit itu memang benar kata Allah dalam Quran. Wa ma sabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan buah tanganmu sendiri. Dan kita mencoba mencari menggali sakit yang sebenarnya ada di lututnya Mbak Devi, dan Mbak Devi tahu itu titiknya di titik itu tadi. Kemudian meminta maaf hatinya di titik itu tadi, di titik pada saat marahan sama ayahnya itu. Yang di situ Mbak Devi itu merasa benar waktu itu. Ya memang pada waktu itu Bapak juga agak menekan kali ya, tapi Mbak Devi juga sudah dewasa, sudah punya keinginan. Nah, tapi ya salahnya marah itu tadi. Nah, akhirnya permintaan maaf sampai tadi keluar iler, keluar air mata. Ustaz saja. Keluar air mata. Tapi benar Allah berarti ini mengabulkan loh ya. Kan saya mendoakan kagak. Iya. Ya. Mbak Devi yang minta maafnya benar-benar serius dari otak hati itu tulus. Jadi langsung loh kok enak ya. Nah, disitulah sebenarnya Allah itu sebenarnya ya ini diingat lagi, Allah itu lebih dekat daripada urat. Itu kuncinya. Kalau kita itu benar-benar meminta ampunan beneran serius sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul, langsung dijawab sama Allah Ta'ala. Perangkatnya Allah itu di mana? Perangkatnya Allah itu ada di lututnya Mbak Devi. Apa? Malaikat. Yang di mana? Ya yang di lutut dia khususnya. Dia akan menjaga lututnya ini akan diingatkan melalui dengan sakitnya. Makanya tadi Mbak Devi baguslah. Tapi ini bagus ya. Kayaknya ya bisa minta ini sama Mama. Nanti nonton YouTube ini ya, boleh coba. Mama sih nggak usah, ini pasti nyari Masih itu. nonton ya? Aku nggak bilang juga tiba-tiba, kok ada kamu gitu. Kok ada kamu lagi makan kerupuk? Ini juga Pak Ustadz dengan pelajaran demi pelajaran yang udah, alhamdulillah saya nyantri di sini udah 1,5 tahun lebih ya, alhamdulillah. Khusus yang kajian ini, tema ini, saya mempelajari ini memang dari awal-awal saya masuk Siraman Kolbu. Dan saya coba untuk melihat itu di orang tua saya, Pak. Saya tuh pengen, saya benar-benar meyakinkan lagi karakter yang mana ya saya tuh, gitu. Saya lihat papa, mama, kemudian saya bandingin, oh saya udah nemu nih, Ustaz. Ada satu lagi karakter yang bukan sifatnya mama sama papa. Tertarik. Waduh, serem amat itu. Serem. Anak siapa? Maaf, bercanda ya. Nah, kita sebagai anak nih Pak Ustadz, sebagai anak boleh kita mendoakan kedua orang tua kita, karena kan kita paham nih, kita kan pasti juga mungkin sedulur-sedulur juga udah mulai paham bahwa kayaknya saya nih ibu saya banget nih, saya ini bapak saya banget nih. Mungkin orang tua kita belum nggak ke situ barangkali, tapi kita sudah lebih ini mungkin melalui tayangan ini. Kita boleh memohon ampun kepada Allah, kemudian memohonkan kesalahan-kesalahan kedua orang tua kita pada waktu itu yang akhirnya tanpa sepengetahuan mereka, tanpa usul sengaja genetik tersebut masuk ke kita sehingga kita punya sifat seperti ini. Dimohonkan ampun. Mudah-mudahan itu bisa jadi ketika kita mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita, Allah juga secara langsung mengampuni dosa-dosa kita juga ya. Bisa, tetapi lebih bagus mohon ampun untuk kita dulu baru untuk beliau. Oh, itu dulu. Nah, karena kita yang punya sifat itu yang tahu kita dulu. Iya, benar-benar. Baru ya. Baru ke beliau nggak apa-apa. Insya Allah seperti itu. Jadi itu lebih bagus. Dan Allah itu yang menyeleksi. Nanti menyeleksi si anak ini soleh apa enggaknya itu Allah yang menyeleksi. Jadi kesolehan itu kan sebenarnya dilihat dari amaliyah yang dikerjakan karena Allah juga. Benar. Jadi seseorang melakukan perbuatan baik belum tentu itu menjadi amal soleh. Amal soleh itu dikerjakan atas dasar lillahi ta'ala. Itu yang disebut amal soleh. Iya, itu yang disebut amal soleh. Itu lillahi ta'ala. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu duniawi bukan amal soleh. Itu hanya kerjaan biasa aja. Dapat keringetnya. Kalau Ustazah dulu tadi bilang dapat duitnya. Yeah. Duit ngumpul gitu. Tapi belum masuk transferannya sih. Oh boleh ya? Bilang sama Haji Hasan. Haji Hasan tipis-tipis nih. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi sebenarnya bagi sedulur beriman, kita harus pahami bahwa untuk menjadikan diri kita soleh sendiri itu susah.
jujur kita itu diberi kefahaman oleh Allah Ta'ala, kefahaman tentang ayat-ayat Quran. Kita diberi kepahaman, itu baru dititipin di otak kita. Yaitu belum bisa menjadi amal soleh kalau belum kita kerjakan. Itu baru kita ingat. Baru Allah memberikan kepahaman, kita berikan pada orang lain, sudah ujubnya kita itu muncul. Itu nggak boleh juga. Ujub, riya itu muncul, udah hilang aja semuanya. Nah, tapi amal soleh yang dari kefahaman inilah yang harus kita kerjakan. Itu insya Allah akan menjadikan, mudah-mudahan ini doa kita semua menjadikan kita soleh di hadapan Allah. Amin. Nah, itu kuncinya di situ. Ya, mudah-mudahan dengan dianggap solehnya kita oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Ta'ala yang baik itu bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala jelas mengabulkan doa itu nggak sembarangan. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang beriman, iman kepada Allah Ta'ala kuat sekali dan mengerjakan amal soleh. Nah, jelas amal soleh itu harus dikerjakan dengan lillahi ta'ala. Kita baca Quran harus lillahi ta'ala. Kita sholat harus lillahi ta'ala. Jangan kita sholat biar jabatan kita itu tetap nggak ada yang ngusir, nggak ada yang ngilangin. Nggak boleh seperti itu. Berarti sholat kita dinilai dunia oleh Allah Ta'ala, bukan akhirat. Nah, itulah lillahi ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Atau lagi mana lagi tambahan? Kayaknya Pak Ustaz, ini kajian yang Masya Allah nih sulit untuk dipahami dan jarang sekali orang yang mau memahami atau mencari tahu ya Pak Ustaz ya. Iya. Bagaimana sih sebetulnya, karena memang jarang juga dibahas di mana-mana ini. Barangkali seumur hidup saya inilah pertama kali saya mendapatkan evaluasi tentang sifat yang berasal dari genetik orang tua. Dan saya selalu berpikir begini Pak Ustadz, saya sampai berpikir di titik ini ya, karena saya ngamatin banyak orang sekali, terlebih saya di Siraman Kolbu, saya tuh ngamatin orang banyak, baik itu keluarga, orang lain. Orang itu, menurut saya, sebelum kita ngobrol lebih dalam masalah ini ya, sifat itu tidak akan pernah berubah, karakter tidak berubah. Yang berubah itu kelakuannya aja. Contoh misalkan gini, ada orang tua atau siapapun itu yang suka main tangan gitu ya, pakai alat klepak gitu. Mungkin di usia 50 ke atas dia tidak akan main tangan lagi, itu kelakuan kan. Tapi sifat atau karakter temperamen itu tidak akan pernah berubah. Tapi dari kajian ini saya berpikir bahwa mudah-mudahan kita sebagai anak yang paham itu bisa mendoakan diri kita sendiri. Jika kita punya sifat seperti itu, kemudian mendoakan orang tua kita, karena mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah ya. Iya benar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih Pak Ustadz, kajian yang begitu luar Terima kasih biasa. banyak Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Mbak Devi, salam buat Papa Mama. Ya, terima kasih. Saya paling seneng, insya Allah mudah-mudahan kakinya nggak nyeret-nyeret lagi. Itu dia. Gitu, alhamdulillah. Malah nanti mungkin diseret-seret ke mall ya. Enggak nolak gitu. Pilek nanti pilek. Terlalu banyak mikir. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau sampaikan Ustaz dulu? Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa mengamalkan hadis Rasulullah, biru abaukum tabirukum abnaakum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak pun juga akan berbakti kepada kita semua ya. Senantiasa jaga bakti kepada orang tua insya Allah. Pokoknya burung tekukur nganyut di kali, sama orang tua mah kudu akur sekali ya. Makan bakso sambil sweet-sweet, hubungan kita mudah-mudahan bisa so sweet. Burung tekukur lanjut di kali. Ada. Innalillahi. Udah nganyet itu. Nah, ketemu lagi semuanya, saya selalu amin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan.